Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang RAM tracking atau tracking sinyal referensi RAM. Biasanya, sinyal referensi yang digunakan pada sistem kendali itu adalah sinyal step. Bedanya dengan sinyal step, kalau sinyal RAM itu dia berubah terhadap waktu. Jadi saat detik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu nilainya beda. Bisa ditambah 1 atau bisa ditambah 2. Kalau sinyal referensi step itu dia biasanya nilainya tetap. Jadi misal nilai sinyal stepnya atau sinyal referensinya itu 50 atau 100, maka nilainya dari detik pertama sampai detik terakhir itu nilainya 50 terus. Atau jika pakai sinyal referensi step nilainya 100, dari detik pertama sampai ke sekian itu nilainya tetap di 100. Beda kalau menggunakan sinyal RAM. Sinyal referensi RAM itu nilainya berubah terhadap waktu. Misal, detik pertama dia 100, detik kedua dia 101, 102, 103, 105, dan seterusnya. Nah, penambahannya itu harus tetap. Nah, sinyal RAM itu dia penambahannya tetap. Misal bisa ditambah 1 atau 2. Oke, kita coba lihat untuk yang percobaan atau pengujian sinyal referensi step dulu dengan nilai 200. Nah, ini adalah contoh sinyal referensi step. Jadi nilainya untuk set point-nya atau sinyal referensinya itu tetap, yaitu nilainya di 200. Grafik yang berwarna biru itu adalah sinyal referensi atau set point atau nilai yang diinginkan. Lalu untuk yang grafik merah itu adalah kecepatan sudutnya atau yang dihasilkan oleh motor DC. Oh ya, pada kasus ini saya mengambil contoh mengendalikan kecepatan motor DC, yaitu kecepatan sudut dengan menggunakan pengendali PID controller. Device-nya atau perangkat yang digunakan diantaranya adalah Arduino Uno, driver motor, kemudian motor DC yang sudah terdapat sensor encoder, power supply, kemudian ada step down power supply. Nah, untuk dapat menstabilkan sinyal RAM, ada beberapa persiapan yang harus diperlukan. Di antaranya adalah power supply atau tegangan supply-nya itu harus di atas 12 volt kalau ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Di sini saya menggunakan power supply 24 sampai 30 volt. Kemudian juga driver motornya itu tidak bisa menggunakan driver motor yang sebatas pada tegangan 15 volt, contohnya L298. Di sini saya mengganti menggunakan driver motor BTS, saya lupa serinya. Itu sejenis driver motor yang digunakan untuk tegangan besar atau tegangan 24 sampai 30 volt. Bisa juga dengan menggunakan driver motor MOSFET. Intinya power supply-nya harus lebih besar, kemudian driver motornya juga harus diganti yang lebih besar. Kemudian pada pengujian ini saya juga menggunakan 2 buah rotary encoder. Jadi di motor DC itu biasanya ada 2 buah sensor encoder. Nah, biasanya hanya digunakan satu. Nah, itu sebenarnya masih ada satu lagi yang bisa digunakan. Dengan menggunakan 2 buah sensor encoder, maka pembacaan kecepatan sudutnya itu jadi lebih presisi, sehingga nilainya itu lebih akurat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk membuat sinyal referensi berupa RAM, ini saya buat set point dari detik pertama sampai detik seterusnya itu meningkat ditambah 1. Jadi set point sama dengan set point ditambah 1. Jadi saat detik pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu dia nambah 1. Nah, untuk set point awal saya berikan nilai di 150. Kemudian di sini ada nilai parameter KP-nya atau proporsional, di sini ada parameter KI atau integral.
Oke, kita masukkan programnya. Oke, kita upload. Nah, di sini kita lihat karakteristik dari sinyal referensi rem itu dia bertambah ke atas konstan ya. Nah, yang biru ini adalah sinyal referensi, yang merah adalah kecepatan motor DC-nya. Di sini kita bisa melihat bahwa pengendali PID itu bisa menstabilkan kecepatan motor DC mengikuti sinyal referensi. Di sini datanya saya batasi di data 200. Misal saya perbanyak datanya sekitar di 300. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini masih bisa mengikuti ya. Lalu kita akan coba naikkan set point-nya atau penambahan set point-nya menjadi 2. Oke, kita lihat. Oke, dengan penambahan 2 angka, pengendali PID masih bisa mengikuti sinyal referensi rem. Jadi kuncinya itu ada pada tegangannya. Kalau tegangannya itu besar, maka bisa untuk mengikuti sinyal referensi rem. Misal kita coba yang agak besar ya. Kita coba di 5. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat di sini. Dengan penambahan 5 angka, itu bukan mulai ya, tidak bisa mengikuti sinyal referensi setelah detik kesekian, setelah data kesekian. Ini disebabkan karena tegangannya sudah maksimal. Jadi di sini tegangannya sudah 24 volt. Jadi tidak bisa naik lagi kecepatannya. Dia hanya stabil di tegangan tersebut. Jadi ada batasnya juga. Kecuali kalau memang tegangannya itu lebih besar lagi. Jadi ada faktor tegangan yang membatasi sehingga tidak bisa mengikuti sinyal referensi rem. Oke, jadi kita kembalikan ke 3. Oke, di 5, kita lihat di 5 lagi, tapi kita batasi datanya di 200 data. Oke, ternyata dia ada di sekitar data 150. Kita kecilkan aja datanya di 200. Oke, tapi mulai set point-nya di 100. Itu aja. Lalu ini kita besarkan di 10. Ini di 100. Oke, kalau yang tadi itu karena faktor tegangan. Oke, tadi karena faktor tegangan yang kurang besar sehingga dia tidak bisa mengikuti sinyal referensi rem. Kalau yang ini, jika sinyal referensi remnya itu penambahannya semakin besar, maka pengendali PID itu tidak bisa mengikuti sinyal referensi rem tersebut. Terdapat steady state error. Nah, ini bisa ditanggulangi itu dengan menggunakan ditambah nilai KP dan KI-nya. Kita kurangi jadi 7 aja penambahan set point-nya.
Kita naikkan KP dan KI-nya masing-masing 0,1. Oke, bisa mengikuti. Kalau kita tambah set point-nya di 10, kita lihat hasilnya. Oke, bisa mengikuti. Sehingga default-nya sebenarnya pengendali PID itu dia bisa mengikuti sinyal referensi rem. Seperti itu. Tinggal ada batasnya. Jadi bisa mengikuti dengan tegangan sekian, dengan batas sekian, seperti itu. Lalu ada juga cara lain yang digunakan untuk bisa mengikuti sinyal referensi rem, yaitu dengan menggunakan PI kuadrat D. Jadi P2ID. Jadi apa itu namanya? Pengendali integralnya ditambah. Jadi kita tambahkan pengendali integral. Jadi 2 kali lipat pengendali integralnya. Supaya lebih bisa mengikuti sinyal referensi rem. Oke, kita tambahkan variabel. Oke, saya tunjukkan dulu programnya ya. Oke. Ini adalah sensor encodernya. Ini untuk menghitung pulsa. Ini pin driver motor. Saya menggunakan milis. Kemudian juga data saya batasi di 100, bisa juga di 200, bisa diganti-ganti. Jangan lupa di dalam while-nya juga harus ditambah data plus supaya datanya meningkat. Lalu ini untuk yang sensor encodernya, ada 2 buah untuk membaca pulsanya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya lebih baik dari yang sebelumnya jika hanya menggunakan satu buah integral. Jadi P2ID atau PI kuadrat D ya. Jadi intinya integralnya ditambah menjadi 2 kali lipat. Jadi karakteristik dari pengendali integral itu dia menghilangkan steady state error. Tadi saat hanya menggunakan satu I itu terdapat steady state error. Nah itu bisa ditanggulangi dengan menambahkan I lagi, satu lagi I. Jadi bukan PID lagi tapi P2ID atau PI kuadrat D. Nah seperti itu. Itu fungsi dari pengendali integral, yaitu untuk mengurangi steady state error dari sinyal rem. Seperti itu. Jadi ada beberapa jenis sinyal referensi ya. Yang pertama adalah yang biasa digunakan, yaitu step, yang nilainya konstan. Lalu ada rem. Selain itu juga ada yang namanya sinyal parabolik. Kalau parabolik ini dia bentuknya melengkung. Nah, seperti itu. Oke, jadi program PID-nya saya modifikasi untuk mendapatkan kinerja yang diinginkan, seperti itu. Kita coba di 15, kemudian datanya ini hanya di 60 saja. Jadi penambahnya 15 angka. Sementara ini tidak menggunakan PI kuadrat dulu, kita pakai PID. Oke ya, sebenarnya bisa mengikuti. Oke, kita coba kurangi nilai KP dan KI-nya. Nah, ini ada steady state error-nya ya. Jadi ada selisih antara set point dengan kecepatan motor DC-nya.
Lalu kita coba tambahkan PI kuadrat D atau P2ID. Kita lihat. Nah, ini jauh lebih. Nah, ini tidak ada steady state error-nya ya. Jadi ada dua cara untuk menanggulangi ini. Steady state error yaitu menambah nilai KI-nya atau menambahkan pengendali I. Oke. Jadi demikian penjelasan tentang rem tracking dengan menggunakan PI kuadrat D atau P2ID, atau bisa juga dengan penambahan nilai KI-nya, jadi diperbesar. Kemudian yang harus diperhatikan adalah tegangannya harus menggunakan tegangan yang lebih besar supaya bisa mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi, RPM-nya lebih tinggi. Kemudian juga ada satu hal yang perlu diperhatikan, waktu interval atau waktu sampling datanya. Di sini saya menggunakan sampling data yang kecil, yaitu menggunakan interval 30. Kalau lebih besar lagi nanti jadinya responnya menjadi lambat. Jadi kalau bisa intervalnya jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar, jadi pas di tengah. Sehingga nanti responnya bisa bagus responnya. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada pertanyaan.